Baiklah, pada penjelasan tentang bagian-bagian surat kita akan coba memulai ya. Penjelasan tentang bagian surat kita akan mulai bagaimana cara membuatnya dengan menggunakan MS Word. Berikut ini adalah penjelasan tentang bagaimana cara membuat surat yang terdiri atas bagian-bagian surat yang berjumlah 14 tadi. Kita buka MS Word. Kemudian dari lembar dokumen atau lembar kerja MS Word kita coba cari dulu logo yang tepat atas perusahaan yang akan kita sebut-sebutlah perusahaannya adalah Usaha Bakti, dan itu ditaruhnya di posisi header ya. Artinya masuk ke header dulu di Word itu dan kemudian kita tempatkan logo Usaha Bakti. Kemudian selanjutnya kita pasang di situ atau kita tulis PT Usaha Bakti. Yang dilanjut di bawahnya ada bergerak di bidang apa, misalnya kita tulis perdagangan, supplier, dan kontraktor. Tapi jangan lupa ada alamat, yang namanya kop surat harus ada alamat yang ada di lokasi kantor kita berada, dan juga alamat telepon dan email ya. Nah inilah yang disebut kop surat. Terus jangan lupa dikasih garis bawah atau untuk membatasi antara kop surat dengan isi surat kita kasih garis bawah, dan inilah yang disebut dengan kop surat. Kop surat ini ada di setiap halaman karena dia ada di header ya. Kita keluar dari header dan kita masuk ke halaman ya, kerja. Header kita tinggalkan. Kemudian di halaman kerja kita tulis di situ ada tanggal surat. Kemudian dilanjut dengan membuat nomor surat. Jadi bagian yang ketiga adalah nomor surat. Terus kemudian kita bikin bagian keempatnya adalah lampiran surat. Ya. Lampiran surat ini merupakan bagian keempat dan di dalamnya boleh diisi satu berkas brosur misalnya lampirannya, atau satu proposal ya, atau berkas apa sesuai dengan yang dilampirkan. Kemudian yang bagian 5 itu ada perihal. Perihalnya misalnya di sini penawaran. Ya, ini adalah perihal surat. Jadi dalam surat bisnis ini di awal ada yang disebut dengan tanggal surat, nomor surat, lampiran surat, perihal surat, dan tujuan surat. Tujuan surat ini kepada ya. Kepada ini merupakan bagian yang keenam dari bagian-bagian surat. Jadi bagian 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Ini yang 6 ini tujuan surat adalah identitas atas surat tersebut. Ya, kita taruh di sini tulisan tujuan surat itu kepada yang terhormat, misalnya di sini Haji Darsono. Kalau ada nama orang kita kasih yang terhormat. Kalau tidak ada nama orang, misalnya langsung ketua dewan, kita tinggalkan tuh yang terhormatnya, tidak usah. Jadi kepada ketua dewan pembina misalnya. Nah inilah tujuan surat. Jadi nomor 2, 3, 4, 5, 6 itu adalah identitas surat. Kemudian ini salam pembuka ya, kita masuk ke bagian 7. Dari salam pembuka, kalau assalamualaikum di awal, maka nanti di akhirnya harus wassalam. Kemudian ada yang berikutnya, yang nomor 8 adalah isi surat, di mana isi surat dibagi 3, yaitu isi kalimat pembuka ya, 8A. Ini kelompok 8 disebutnya. Yang namanya pertama itu adalah kalimat pembuka. Kemudian setelah itu kita tulis lagi, ketik lagi kalimat isi ya. Jadi bagian utama surat ini ada kalimat pembuka nomor 8A, 8B-nya kalimat isi, dan kemudian kalimat penutup 8C ya. Kalimat penutup biasanya berisi demikian atas penawaran kami dan sebagainya gitu ya. Oke. Nah, kalimat penutup
ya, ini bukan salam penutup ya. Kalimat penutup itu menutup pembicaraan dari kalimat isi. Nah, kalimat penutup biasanya berisi ya demikian menawarkan kami atau demikian surat dari kami dan lain sebagainya dan seterusnya. Dan ditutup dengan salam penutup ya. Salam penutup itu harus sesuai dengan apa yang di atas. Kalau di atasnya assalamualaikum, bawahnya wassalamualaikum. Di atasnya dengan hormat berarti hormat kami. Begitu selanjutnya. Jadi padanannya. Kemudian ada bagian yang ke-10 yang disebut dengan jabatan atau pejabat yang menandatangani. Jadi berarti adalah pengirim surat. Ya, pengirim suratnya misalnya direktur. Ini adalah bagian yang 10 disebutnya jabatan surat. Dan kemudian ada tanda tangan, boleh barcode, boleh manual. Ini bagian yang ke-11. Kemudian ada bagian yang ke-12 ya. Itu adalah nama dari pejabat itu. Misalnya direktur, kemudian namanya siapa ya. Kemudian tentunya kalau nama harus dikasih juga jabatannya ya. Supaya jelas bahwa direktur itu jabatannya apa, titelnya apa. Kemudian tembusan surat yang ke-13. Apakah ditujukan kepada Ketua Dewan Pembina PT Usaha Bakti? Ya, terus kemudian tembusannya boleh juga banyak ya, arsip misalnya. Nah, yang terakhir nanti ada di footer. Kalau tadi kop surat ada di header, kalau yang footer atau inisial ini ada di footer. Jadi posisinya di setiap halaman nanti muncul footer dan header ini. Itulah kira-kira gambaran tentang bagian surat saat dibuat ya. Semoga kawan-kawan bisa mencermati 4 bagian surat ini, bahwa dalam surat bisnis jangan lupa 14 bagian surat ini seyogyanya atau secara profesional harus muncul ya. Harus muncul atau harus disebut. Oke, saya review lagi. Di sini ada salam penutup, kemudian kalimat penutup ya, bukan salam penutup yang 8C ini, kalimat penutup karena ini kalimat utama atau isi utama surat. Yang ini kalimat pembuka, dan salamnya juga salam pembuka itu sebelum kalimat pembuka. Oke. Ya, jadi ada 14 surat. Bagian surat saya ulangi, yaitu ada kop surat, 2 tanggal surat, 3 nomor surat, 4 lampiran surat, 5 perihal surat, 6 tujuan surat, 7 salam pembuka, 8. Nah, 8A-nya kalimat pembuka, 8B-nya kalimat isi, dan 8C-nya kalimat penutup. Kemudian nomor 9 bagian surat adalah salam penutup, dan kemudian tanda tangan atau si pengirim surat terdiri atas jabatan surat ya, jabatan si pembuat surat atau pengirim surat, terus tanda tangan dan nama lengkap. Kemudian ada tembusan. Kemudian tembusan terakhir adalah ada inisial, bagian yang 14. Demikian kawan-kawan, semoga bermanfaat.